Turangga sumur ping surya para kadang-kadang Turangga manunggal bujaya hamur waka Shollu ala Nabi Muhammad
ojo padha turu sore kene tak critakni kanggo sepo mengko sore kene tak critakni kanggo sepo mengko sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Imin, mahasiswa manajemen dakwah Universitas Islam Islam Negeri Bandung semester 5. Di sini saya akan menyajikan video praktik bagaimana menggunakan kain ihram untuk pelaksanaan ibadah haji dan umroh sebagai pemenuhan tugas mata kuliah manajemen haji, umroh dan ziarah. Selamat menyaksikan. Di sini kita sudah punya dua kain ihram. Yang pertama kain ihram bagian atas dan bagian bawah. Kita memakai kain bawah terlebih dahulu. Kita rentangkan kainnya terlebih dahulu, lalu disimpan bagian belakang dan direntangkan kainnya. Setelah itu satukan bagian kanan dan kiri dan diluruskan, lalu digeser ke bagian kanan. Untuk penggunaannya sama seperti kain sarung pada umumnya, lalu diapit ke kanan lalu ke kiri. Setelah itu kita gulung seperti menggunakan kain sarung pada umumnya. Perlu diperhatikan harus menutupi pusar. Biar tidak kelihatan lipatan-lipatan tadi, kita bisa gunakan sabuk agar tidak copot saat digunakan dan lipatan yang tadi tidak terlihat. Kita bisa lihat di gambar ataupun video. Nah, lipatan-lipatan tadi kita turunkan ke bawah agar tidak terlihat lipatan-lipatannya saat digunakan. Dan itulah penggunaannya. Penggunaan untuk kain bawah. Kita lanjut untuk kain yang bagian atasnya sama seperti yang bawah, yaitu kita rentangkan kainnya setelah rentangkan di bagian belakang badan, dan setelah itu dimiringkan. Yang kanan ada di bawah dan yang kiri ada di atas. Yang kiri ini kita turunkan, lalu yang bagian bawah disimpan di bawah ketiak lalu dikeataskan. Adapun cara berikutnya agar kain atas tadi tidak copot dan saat berjalan gampang, kita balikkan. Untuk tahap pertama yang kanan dikeataskan, yang kiri dikebawahkan. Dan inilah pakaian kain ihram yang digunakan khususnya saat tawaf. Demikianlah video praktik yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu para dhaifur rahman, tamu-tamu Allah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Selesai agenda ziarah di kota Madinah, kini tibalah saatnya kita akan menunaikan ibadah umroh berangkat menuju kota suci Mekah. Namun sebelum berangkat menuju kota suci Mekah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mandi ihram. Mandi ihram adalah mandi biasa, seperti halnya seorang laki-laki yang hendak berangkat sholat Jumat, atau seperti halnya mandi hadas bagi suami istri, yaitu mandi sekujur badan mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Mandi ini hukumnya adalah sunnah dan dimaksudkan agar supaya kita tampil bersih dan suci saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkait dengan kebersihan dan kesucian ini, maka ada beberapa hal yang juga pernah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita juga dianjurkan untuk membersihkan hal-hal yang lain, seperti misalnya memotong kuku, kemudian memendekkan kumis bagi laki-laki, kemudian membersihkan bulu ketiak atau mencabutnya, kemudian mencukur bulu kemaluan. Kata Nabi SAW, ini adalah beberapa fitrah dan kesucian yang harus dijaga oleh seorang muslim dan muslimah. Selesai mandi ihram, silahkan memakai pakaian ihram. Pakaian ihram adalah dua helai kain putih yang tidak berjahit yang disebut dengan izar dan rida. Di mana izar digunakan untuk menutup bagian bawah, sementara rida digunakan untuk menutup badan bagian atas. Dan pakaian izar dan rida ini atau pakaian ihram ini hanya khusus bagi kaum laki-laki saja. Sementara bagi kaum perempuan diberikan kebebasan untuk memakai pakaian ihram asalkan menutup auratnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ketika memakai pakaian ihram, pastikan bagi kaum laki-laki bahwa tidak ada sehelai pakaian pun yang berjahit yang masih menempel di tubuh kita, baik itu celana dalam misalnya atau kaos dalam, pastikan semuanya sudah kita lepaskan ketika kita memakai pakaian ihram. Adapun cara memakai pakaian ihram, mari kita lihat peragaan seperti berikut ini. Lipat seperti ini. Kemudian lipat sekali lagi. Kuatkan, kemudian gulung. Dan pastikan bahwa gulungan tetap menutup pusar, karena batasan aurat laki-laki adalah antara pusar sampai dengan lututnya. Dan bagian bawahnya juga pastikan di atas mata kaki dan tidak menutup mata kaki. Untuk kain rida atau selendang yang menutup badan bagian atas dipakai seperti ini. Kemudian bagian sisi sebelah kiri dilipatkan ke dalam, lalu dimasukkan ke dalam lipatan izar agar supaya tidak terlepas. Kemudian sarungkan sisi sebelah kanan seperti berikut. Ya. Dan inilah posisi memakai pakaian ihram, kecuali nanti ketika hendak melakukan tawaf qudum, maka disunnahkan bagi laki-laki untuk ittiba atau membuka pundak sebelah kanan dan meletakkannya seperti berikut. Selesai kita memakai pakaian ihram,
Dan sekedar mengingatkan, mandi dan memakai pakaian ihram ini kita lakukan di kamar hotel masing-masing. Selesai itu, Bapak Ibu dimohon untuk tidak berniat terlebih dahulu, karena nanti kita akan berniat bersama-sama di miqat di Bir Ali, yaitu miqat bagi penduduk Madinah atau siapapun dari jamaah haji dan umroh yang datang dari arah kota Madinah. Kita akan bergerak ke miqat Bir Ali, dan di sana nanti kita akan dibimbing oleh guru pembimbing atau ustadz pembimbing untuk bersama-sama melafadzkan niat umroh. Adapun niat umroh yaitu labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh. Kemudian setelah itu langsung dilanjutkan dengan melafadzkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Selesai Bapak Ibu melafadzkan niat umroh, maka dihimbau agar berhati-hati dan menghindari larangan-larangan ihram demi memperoleh umrah yang makbulah. Lalu apa saja larangan-larangan ihram itu? Berikut ini penjelasannya. Inilah beberapa larangan-larangan ihram yang harus kita perhatikan dengan baik. Mudah-mudahan kita semua dapat menghindari larangan-larangan ini. Namun sekiranya jika ada salah satu di antara kita yang khilaf atau melakukan larangan-larangan ini, maka silakan menghubungi guru pembimbing atau mutawif kita untuk nanti kemudian diarahkan harus membayar dam atau dendanya, agar supaya ibadah umroh kita menjadi ibadah yang sempurna dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Fahmiatul Ilmi, mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, semester 5. Kali ini saya akan mempraktekkan cara mengenakan kain ihram untuk ibadah haji dan umroh sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah manajemen haji dan umroh. Selamat menyaksikan. Tata cara memakai kain ihram. Untuk praktik penggunaan kain ihram ini, kita perlu menyediakan dua kain ihram. Kain pertama untuk menutupi dari pusar ke bawah, kain yang kedua untuk menutupi dari pusar ke atas. Bagaimana tata caranya? Kita langsung saja. Kain pertama ini adalah bentuk dari pusar ke bawah, seperti ini. Pertama kita perlu menyatukan dari ujung kanan ini ke ujung kiri. Kemudian ditarik dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Dari kanan diketengahkan, kemudian digulung seperti memakai sarung bagaimana mestinya. Seperti ini. Apabila kalian atau kita terganggu dengan lipatan kain besar ini, maka untuk mensiasatinya bisa memakai sabuk seperti ini. Kemudian lepaskan lipatan ini dan biarkan ke bawah. Seperti ini. Jadi tidak ada lipatan di tengah. Nah, untuk kain yang kedua untuk menutupi dari pusar ke atas seperti ini.
kita perlu mengosongkan bagian kanan tangan kita. Jadi harus terlepas dari tutupan kain. Simpelnya seperti ini, kain, kemudian yang kiri tertutup oleh kain, yang kain kanan dimasukkan di sini. Simpelnya seperti ini. Apabila takut yang ini terjatuh ketika kita sedang melaksanakan aktivitas tawaf di Ka'bah, maka bisa yang lebih kuat, yaitu dibalik, yang kanan masuk terlebih dahulu ke yang kiri seperti ini, kemudian yang kiri dibawa ke atas dan dimasukkan. Nah, seperti ini. Ini bisa dipegang oleh kita semua. Demikianlah praktik pengenaan tata cara menggunakan kain ihram yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PT Al Kausar Haji dan Umroh. Hari ini ingin memperagakan bagaimana cara memakai ihram yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan untuk para calon tamu Allah yang ingin berangkat ke tanah suci. Semoga bisa bermanfaat. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, sebelum memakai kain ihram, kita harus melepaskan seluruh pakaian kita yang berjahit atau bersarung. Jadi baju, celana, dan celana dalam harus dilepas, harus polos. Lalu apalagi? Tidak boleh memakai alas kepala seperti peci. Jadi peci pun harus dibuka. Peci harus dibuka. Bagaimana kalau payung? Payung boleh, karena tidak menempel di kepala. Kalau kacamata boleh nggak? Boleh, karena nggak berjahit dan bersarung dia, begitu ya. Lalu langkah berikutnya untuk memakai kain ihram adalah pertama kita keprek dulu. Kain ihram kita keprek supaya tidak ada kotoran yang menempel di kain. Lalu ditaruh belakang begini. Nah, kaki seperti main silat nih, kuda-kuda begini. Seperti begini. Kain ihram ini yang kiri lebih panjang, yang kanan sebatas tangan kanan. Begini ya. Kalau posisi kaki kuda-kuda nih, begini. Yang kanan ditaruh sini. Begini. Nah, lebihnya ini dilurusin begini. Lebihnya ditaruh di tengah sini. Tengah sini. Udah begini, kencang. Lalu kayak orang pakai sarung. Begini. Dilipat ke bawah. Gitu. Nah, ini berada di atas pusar, karena menurut Imam Syafi'i aurat laki-laki itu berada di antara pusar sampai lutut. Jadi pusar pun harus tutupan supaya tidak ada keraguan dalam ibadah kita. Oke? Dan ini pun harus di atas mata kaki. Ya. Lalu setelah pakai pakaian yang bawah, kita menggunakan gesper. Nah, gesper ini fungsinya untuk memastikan dan mengencangkan ikatan kita supaya tidak takut atau tidak terjadi apa-apa nantinya. Karena kan kita tidak pakai apa-apa, polos. Begitu ya. Ini gesper. Begini. Oke. Begini. Ya. Coba di tas jalan. Jalan gini. Enak dia. Enggak kayak orang pakai kemben. Begitu. Coba jongkok. Tuh. Aman deh. Ya kan? Kalau diangkat juga aman. Tuh. Aman. Ya kan? Sip. Setelah pakai pakaian bawah, kita ke pakaian yang atas. Begini. Sama dikeprek juga, Bapak Ibu. Dikeprek supaya tidak ada kotoran yang menempel di kain. Dilempar ke belakang begini. Belakang gini. Kalau tadi yang kiri lebih panjang, sekarang yang kanan yang lebih panjang. Begini. Nah, untuk tawaf, pakaian ihram ini ditaruh di bok tiang yang sebelah kanan. Begini. Lalu diambil sedikit, begini. Dilempar ke belakang. Nah, udah begini. Jadi enak kalau kita tawaf, untuk bapak yang bawa istrinya atau bapak yang bawa ibunya, semakin ditarik semakin kencang dia. Begini. Jadi sambil tawaf sambil ditarik-tarik, semakin kencang dia. Semakin ditarik semakin kencang. Jadi insya Allah aman. Begitu ya. Ini untuk tawaf. Untuk sa'i dan sholat dilepaskan begini. Tetap yang kanan lebih panjang, dilempar ke belakang tanpa menaruh di bawah tiang. Nah, begini. Ini untuk sholat dan sa'i. Ya Bapak Ibu.
Jadi cukup ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai pakaian ihram. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi para calon-calon tamu Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat muslim, terutama bagi sahabat muslim yang baru pertama kali melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, yaitu mengenakan pakaian ihram yang dua helai ini. Ini adalah pakaian ihram, dan ini syarat utama ketika orang mau melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Nah, seperti apa? Saya akan mempraktekkan secara detail bagaimana mengenakan pakaian ihram secara benar, tepat, dan memudahkan untuk bergerak dan beraktivitas selama sahabat muslim sepanjang mengenakan pakaian ihram ini. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Baik sahabat muslim, sekarang ini saya sudah berada dua helai pakaian ihram ini yang harus digunakan setiap kali orang untuk melakukan ibadah haji dan ibadah umrah. Tetapi sahabat muslim juga harus mengetahui apa itu mahram dan apa itu muhrim. Orang yang menggunakan pakaian ihram ini disebut muhrim, sementara mahram adalah orang yang dilarang untuk dinikahi. Jadi di masyarakat itu berkembang antara muhrim dan mahram. Muhrim adalah orang yang menggunakan pakaian ihram ini. Baik, sebelumnya sahabat muslim harus mengetahui terlebih dahulu, ketika kita mau mengenakan pakaian ini, dipastikan yang pertama, jangan ada pakaian yang berjahit yang ada di dalam diri kita. Kemudian juga tidak boleh mengenakan tutup kepala, apa itu peci ataupun jenis lainnya yang menutupi kepala kita. Kemudian yang kedua, kita pastikan bahwa ini sudah kita lepas, baik kaos dalam ataupun sarung atau celana dalam. Tidak ada pakaian yang berjahit yang kita kenakan ketika kita akan menggunakan pakaian ihram ini. Dan disunnahkan buat sahabat muslim sebelum menggunakan pakaian ihram ini adalah mandi sunnat ihram. Kemudian yang kedua, mencukur semua bentuk bebuluan yang ada dalam diri kita. Kumis, bulu ketiak, termasuk juga bulu kemaluan. Kemudian juga yang harus dibersihkan adalah kuku, ya. Jadi kuku ini juga harus dibersihkan karena sunnah untuk memotong kuku yang ada di jari-jari kita. Baik sahabat muslim, ini ada dua helai kain ihram. Yang satu akan kita gunakan bagian bawah, bagian yang terpenting. Kemudian yang kedua adalah bagian atasnya. Terlebih dahulu kita akan mempraktekkan bagaimana mengenakan pakaian ihram bagian bawah. Sahabat muslim juga harus melihat size-nya, ya, ukuran, karena disesuaikan dengan besar kecilnya badan seseorang. Terutama bagi bapak-bapak yang memiliki perutnya lebih membesar dibanding sahabat muslim yang perutnya secara normal. Jadi harus pastikan bahwa size atau ukuran lebar dan panjangnya ini sesuaikan dengan badan kita. Kita mulai, coba dipakai. Yang pertama, sahabat muslim itu harus disatukan atau diadu antara ujung dengan ujung. Tinggal ditarik, ya. Ujung dengan ujung kita pastikan, ya. Kita pastikan ujung dengan ujung ini adalah rata. Sekali lagi buat sahabat muslim yang ingin mengenakan ini, dipastikan bahwa tidak ada pakaian yang berjahit yang kita pakai, baik atas maupun bawah, ya. Karena itu kita lepit yang bagian kanan terlebih dahulu, ya, biar kenceng. Kemudian juga ini kita lepas salah satunya antara yang ini dengan yang ini kita lepas, kemudian lepas, putar badannya, putar ke sana. Nah, ini lepas tangannya, ya, ya, seperti ini sahabat muslim. Jadi ini fungsinya adalah untuk menutupi bagian
bokong kita, supaya nanti dari tampak dari jauh bahwa bokong kita tertutup dengan kondisi yang aman. Kemudian juga ini kita tarik yang kencang supaya kondisi ini lebih kencang untuk kita lebih selamat ya di dalam kita menggunakan pakaian ihram ini. Nah, kemudian setelah itu kita tarik ke depan, kemudian dikencangkan seperti sahabat muslim menggunakan kain sarung biasa. Terus dilepit ya. Ya, pastikan bahwa ini kencang karena cara memakainya dengan tepat tadi. Juga sahabat muslim harus melihat posisi yang di depan sini. Ya, jadi aman untuk aurat laki-laki. Seandainya pun kita harus berjongkok, ya, berjongkok, berarti posisi kita pun aman. Coba silakan untuk jongkok. Nah, gini. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika sahabat muslim jongkok, ini posisinya aman. Karena memang tadi dilepitnya dengan kondisi yang aman. Atau juga ketika sahabat muslim mengangkat salah satu kakinya. Nah, ini juga aman. Tertutup rapi ya. Karena ini adalah saya katakan tadi bagian yang terpenting ketika kita melakukan pakaian ihram, dan ini dipastikan bahwa kencang. Aurat laki-laki itu ada dari pusar sampai ke bawah lutut. Jadi pastikan pusar kita ini adalah tertutup dengan lepitan ini. Bagi sahabat muslim yang ingin lebih mengencangkan ini, maka boleh digunakan gesper pengencang. Ya, gesper pengencang ini boleh silakan digunakan. Baik sahabat muslim, sekarang kita akan mengenakan pakaian ihram yang bagian atasnya. Ya, ini adalah menutup bagian badan kita yang atas. Karena itu posisinya sudah terbuka kaosnya, karena tidak ada satupun pakaian yang berjahit yang ada di nempel di badan kita. Baik sahabat muslim, kita akan letakkan ini kain ihramnya di diri kita. Kemudian supaya lebih aman tadi sahabat muslim, karena tadi di sini ada aurat ya, di sini aurat yang harus kita tutup supaya nanti bagian bawahnya ini kadang turun ya. Karena itu kita pastikan selalu dalam kondisi dia tertutup rapat. Maka bagian ujung ini akan kita masukkan ke sini supaya dia lebih apa? Kencang ya. Jadi bagian ujung ini kita masukkan sini. Kalau nanti sahabat muslim dalam kondisi tawaf, maka sunnah dibuka pundak kanannya. Nah, seperti ini ya. Nanti yang bagian belakangnya langsung kita lepit seperti ini ya. Jadi nanti sahabat muslim ketika sedang melakukan tawaf, maka sunnah dibuka pundak bagian kanannya. Tetapi saat sahabat muslim sedang tidak melakukan tawaf, apa itu sholat atau beraktivitas lainnya, maka bagian yang ini akan kita tutupkan seperti ini. Jadi posisi bagian badan kita itu juga tertutup rapat semua. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini adalah mengenakan pakaian ihram yang tepat dan juga memudahkan sahabat muslim untuk melakukan aktivitas, baik dia melakukan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Alhamdulillah sahabat muslim, kita selesai melaksanakan praktek bagaimana memakai atau mengenakan pakaian ihram yang tepat, mudah, dan juga membuat orang itu nyaman. Sekali lagi bahwa posisikan aurat ini tertutup karena aurat laki-laki mulai dari pusat sampai ke bawah lutut kita. Karena itu ini adalah pakaian yang harus digunakan ketika setiap sahabat muslim untuk melakukan niat haji ataupun niat umrah. Jangan sampai salah, karena ketika kita melakukannya salah, otomatis juga ibadah kita akan menjadi salah. Pelajari terus bahwa ibadah haji dan ibadah umrah ini adalah perintah Allah yang sudah Allah tuangkan dalam Al-Quran. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah hajimu dan sempurnakan juga ibadah umrahmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki adalah 2 lembar kain yang tidak transparan dan tidak bertangkup, yakni tidak berjahit permanen, seperti celana dan baju. 1 lembar dipakai seperti sarung menutup anggota badan dari pusar sampai ke lutut. Dan 1 lembar lainnya dipakai pada bagian atas, dengan cara diselendangkan di atas bahu dan bagian kanan sampai lengan tangan terbuka pada saat melaksanakan tawaf. Pakaian ihram disunahkan berwarna putih. Pakaian ihram bagi perempuan adalah pakaian atau busana muslimah yang menutup seluruh anggota tubuh, kecuali wajah dan kedua telapak tangan terbuka, seperti ketika dalam keadaan sholat. Tidak transparan dan tidak ketat. Sebelum berniat ihram haji, jamaah haji disunahkan membersihkan diri dengan memotong kuku, membersihkan rambut, mandi sunnah ihram, memakai kain atau pakaian ihram, dan sholat sunnah ihram sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai sholat sunnah ihram, kemudian berniat ihram atau niat haji, dan dilanjutkan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.